Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu. Pertama kali kita bertemu pelajaran masa pandemi. Berhubung masa pandemi, anak-anakku harus belajar lewat daring. Nah, maka dari itu perkenalkan Ibu, nama Ibu Rosmaini yang biasa dipanggil Ibu Mei. Nanti kalian bisa kalau misalkan ada materi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu terangkan kalian. Kalau kalian belum memahami, kalian bisa chat ke WA Ibu 081 221 972 051. Baiklah anak-anakku, tetap semangat ya. Pertama kali kita belajar dengan Ibu. Mudah-mudahan kalian enjoy, kalian sehat semua. Kita akan mulai belajarnya. Yang pertama yaitu materinya tentang bilangan bulat. Bilangan bulat ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yang pertama yaitu memahami sifat-sifat bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari beserta lambangnya. Nah, anak-anak mungkin sudah tahu apa itu bilangan bulat. Di SD kalian sudah belajar bermacam-macam bilangan-bilangan. Di antaranya ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan ganjil, dan sebagainya. Ibu akan ulangi kembali supaya kalian ingat kembali, mengingat bilangan-bilangan yang sudah kalian ketahui. Di antaranya bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Di dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku dapat melihat banyak contoh yang dipergunakan bilangan bulat ini di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di saat kalian bermain atau misalkan kalian berlari itu kan maju. Kalau menghitung maju itu mulainya dari angka berapa. Nah, itu juga termasuk ke dalam bilangan bulat. Seperti halnya ini yang lebih gampang Ibu kasih contoh, kalian bisa memperhatikan. Ini ada 3 macam benda. Yang pertama ini adalah air teh panas. Yang kedua air putih, air normal. Yang ketiga, kalian pasti tahu semua, makanan yang paling disukai sama anak-anak Ibu, apa ini namanya? Yaitu es krim. Nah, ini juga media sebagai contoh bilangan bulat. Di mana bilangan bulat itu yang pertama ada di tengah-tengah, yaitu yang berupa air putih, sifatnya netral. Kalau lambangnya air putih yang netral itu di dalam bilangan disebut bilangan 0. Nah, ke sini Ibu simpan dulu, salah menyimpan ya. Ke sini, ke kanan, sebelah kanan, ini air teh. Ini lambang untuk melambangkan bilangan bulat yang positif. Kemudian di sebelah kiri air putih tadi, es krim. Itu suhunya di bawah 0 derajat ya. Maka ini merupakan lambang dari bilangan bulat yang negatif. Jadi bilangan bulat itu ada 3. Yang pertama bilangan 0, kedua bilangan bulat positif, ketiga bilangan bulat negatif. Di dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh yang bisa kalian temui. Misalkan kalau kalian naik anak tangga, misalkan Andi naik anak tangga 3 langkah ke atas ya, 1, 2, 3. Artinya bilangan bulatnya positif 3. Kalau turun misalkan 2 langkah, itu artinya bilangan bulat negatif, ditulisnya -2. Nah, begitu juga ada atlet-atlet renang. Bagaimana cara menyatakan bilangan bulat di situ? Bilangan bulat di situ, kalau rata-rata air kalian suka melihat itu ada perlahan ombak, nah itu rata-rata air disebutnya. Itu adalah untuk bilangan netralnya yaitu 0. Di bawah rata-rata air tadi itu melambangkan bilangan bulat negatif. Di atasnya lagi di permukaan air itu adalah bilangan bulat positif. Begitu juga untuk suhu udara. Kalau suhu udara misalkan di luar ruangan itu adalah bilangan bulat positif. Misalkan lagi di dalam kulkas itu adalah bilangan bulat negatif. Jadi banyak sekali contoh yang dapat kalian temukan di dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian di dalam pelajaran matematika ini, supaya lebih gampang lagi di dalam pengenalannya, kita bisa menemukan dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan itu kita buat garis bilangan mendatar, di tengah-tengah titik potongnya adalah titik 0 atau bilangan 0 yang disebut tadi bilangan netral. Ke kanan bilangan positif, ke kiri bilangan negatif. Nah, itulah anak-anakku. Mudah-mudahan dapat kalian pahami bahwa bilangan bulat tadi terdiri dari 3 macam. Yang pertama bilangan bulat 0, yang kedua bilangan bulat positif, yang ketiga bilangan bulat negatif. Jika kita gabungkan terdapat nanti di diagram garis. Di garis bilangan maksud Ibu, mohon maaf. Nah, sekarang untuk membandingkan bilangan bulat ya. Kalian kan waktu di SD sudah belajar tanda siku. Siku kiri dan siku kanan. Siku kanan kalau di SD biasanya lebih besar. Dan siku kiri, tanda siku kiri di SD itu disebutnya kurang dari atau lebih kecil dari gitu ya. Nah, sekarang istilah untuk mempermudah kalian mengingatnya, lebih besar itu, nah kita sebut saja besar ya, besar dan kecil. Jadi kurang itu kecil atau kurang, disebutnya kurang ya. Misalkan sebagai contoh, bandingkanlah bilangan-bilangan berikut. Ibu kasih contoh misalkan bilangan 0 dengan bilangan negatif 1. Di antara 0 dan negatif 1 itu tanda apa yang harus kita simpan di sana? Apakah siku kiri atau siku kanan? Atau bisa jadi tanda sama dengan. Kalau sama dengan artinya bilangan kiri dan bilangan sebelah kanan itu nilainya sama. Nah, tadi Ibu sebutkan 0 dengan negatif 1. 0 dengan negatif 1. Artinya 0 itu terletak di sebelah kanan negatif 1. Maka 0 itu nilainya lebih besar dari negatif 1. Maka tanda yang kita simpan di situ adalah 0 lebih dari negatif 1. Contoh bilangan yang lain, misalkan negatif 10,9. Tanda apa yang kita simpan di sana pada titik-titiknya? Negatif 10 terletak pada garis bilangan itu terletak di sebelah kiri bilangan 9. 9-nya positif ya. Maka tanda yang akan kita kasih di sana adalah tanda siku kanan. Siku kanan. Yaitu dibacanya negatif 10. Salah Ibu, mohon maaf. Negatif 10 kita pakai tanda siku kiri karena negatif 10 terletak di sebelah kiri. Negatif 10 kurang dari 9. Itu hubungan bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu ada hubungan dengan menggunakan tanda sama dengan, tanda kurang dari, dan tanda lebih dari. Atau supaya kalian gampang mengingatnya, tanda kurang dari lambangnya seperti siku kiri. Tanda lebih dari kita menggunakan siku kanan. Setelah kalian memahami materi ini, kalian dapat mengerjakan soal-soal yang Ibu kasih di dalam lembaran berikut ini. Kalian bisa menyelesaikannya apabila ada yang kurang dipahami. Nanti kita ada pertanyaan di pelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya. Begitu ya anak-anakku, semoga kalian tetap semangat, sehat semua, selama masa pandemi tetap semangat belajarnya, jangan patah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.